Oke, kita masuk ke panel JMM. Oke. Nah, ini sudah kita estimasi tadi. Oke, sudah selesai. Nah, kita masuk ke JMM panel. Ya. Bahwa estimasi kita bisa menggunakan panel JMM. Oke. Oke, Mal, silakan panel JMM. Nah, yang tadi kita lakukan run data itu macam-macam, datanya adalah data cross section. Nah, ingat, JMM ini bisa dilakukan di data cross section, time series atau maupun di data panel. Kalau di data panel dia menggunakan dynamic, berarti ada unsur auto regressive itu, tapi yang ditambahkan sebanyak satu aja. Jadi kalau tadi model dasarnya adalah Y sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 X1 plus, nah ini tambah alpha 2 Y T-1. Nah, jadi T-1 plus error term ada ditambah juga biasanya VT, jadi ada unsur fixed effect-nya. Jadi error term dari cross section dari panelnya fixnya, kemudian ada residualnya sendiri. Nah, jadi penulisannya cukup sederhana. Kalau kita baca ke ulah yang saya buka ini, misalnya, ya tidak apa namanya tidak ribet ya. Kalau kita lihat bahwa perumusan model itu hanya sederhana, bentuknya seperti ini, saya bilang. Jadi tidak ada yang rumit penulisan modelingnya, hanya berbentuk hal yang biasa. Jadi kalau kita baca, kalau saya pribadi memang kalau melihat model itu cek dulu ke penelitian sebelumnya, kira-kira penulisan model seperti apa. Oh, ternyata sangat sederhana hanya ditulis modelnya bahwa dalam bentuk equation biasa. Tetapi dia ditambahkan, di sini kan ada dibilang ROA, itu ada ROA-1 nih kan. Nah, ini sudah masuk kepada dynamic dia. Ada IT, ingat kalau seringkali mahasiswa, kalau dia tulis data panel, dia itu tulisnya ada unsurnya, tidak ada tulis simbol apa-apa. Nah, ini supaya dia orang yang membaca itu adalah mengerti bahwa data ini adalah data panel, mohon ditulis itu dalam bentuk sejelas-jelasnya, apakah dia data time series, apakah dia data cross section, apakah dia data panel. Ingat, simbol-simbol ini memberikan gambaran bahwa data kita itu demikian kemana. Nah, ini paling ujung kanan sini adalah masalah fixed effect dan residual. Jadi hanya ditambahkan dynamicnya aja rumus ini. Oke. Nah, di pengujian kalau kita buka di sininya, oke, ini yang masuk kepada instrumennya. Nah, jadi kalau di Fuse itu kembali lagi dia bisa kita run data, cuman tidak berkembang jauh seperti Stata ya. Kalau di Stata sekarang udah ada namanya Extabon, itu bisa mengeluarkan estimasinya sistem, bisa mengeluarkan estimasinya different. Itu dia ada orang yang buat Rufer namanya, David Ruferman, David Ruferman, itu dia membuat equation baru, jadi komen baru, namanya Extabon 2, jadi dia bisa melihat apakah bagaimana hasil estimasinya sistem dengan different. Memang kadang-kadang sekarang kita temukan bahwa paling banyak menggunakan GMM itu dalam bentuk keadaan sistem. Nah, problemnya kalau di Fuse ini dia kalau kita tidak jeli memilihannya, itu kadang-kadang dibilang ini adalah different semua dan ini sistem. Sebenarnya pemilihan perbedaan antara different dan sistem itu kepada delay-nya. Karena semua equation itu kalau different dilakukan dalam bentuk diff instrumennya, sedangkan yang dalam sistem dia campur, ada diff, ada level.
dulu pertama kali kalau kita lihat dari muncul pertama kali JMM ini itu dalam keadaan adalah level. Jadi semua variabel kita itu di tingkat level, ternyata hasil estimasi kita itu jadinya tidak valid. Makanya ketemu dengan Arena Board itu dilakukan dengan diff, kemudian buffer dan bond dilakukan kepada sistem JMM karena ada koreksi-koreksi yang mengatakan bahwa kalau kita menggunakan data level itu biasanya hasilnya tidak valid, dan karena kita adalah dynamic panel yang kita kejar, pasti unsur autokorelasi itu pasti harus ada hilang. Kalau kita pakai data level itu tidak hilang. Nah, jadi ini ada pilihannya, ada beberapa, ada white, ada ordinary mean, covariance bebas ini. Pilihannya fix ada. Nah, biasanya bagaimana kita melakukan reportnya? Nah, di reportnya kita boleh menampilkan sampai 4 estimasi, misalnya OLS dulu bagaimana, kemudian fix efeknya bagaimana, kemudian masuk kepada difference-nya bagaimana, dan masuk kepada sistem. Jadi peneliti itu membandingkan estimasinya, hasil-hasilnya bagaimana. Nah, itu seperti diulah. Ulah ini dia langsung menguji bagaimana estimasinya. Kalau dia menggunakan OLS bagaimana. Oke, kita lihat bahwa FD cell ini 0,37. Nah, ini kan memang hasilnya tidak signifikan, tetapi ketika dia masuk ke fixed effect, nah, itu sudah jadi 0,14. Kan? Kemudian masuk ke sistem JMM, dikorekting lagi dari 0,19. Berarti yang kita dapatkan ini belum tentu nilainya besar, tapi waktu dikorekting dengan nilai JMM itu dapat nilai kecil. Memang hasilnya secara keseluruhan dapatnya adalah ada bisa berubah. Misalnya di size ini positif, negatif, dan positif berubah dia. Mungkin yang apa yang dibutuhkan ya, ini kembali kepada kebutuhan peneliti. Ini dia, ini ada lewat AF2-nya. Pak, kenapa dengan AF1-nya? Karena kita equation-nya dalam bentuk different, itu jadi equation pertama itu karena data kita dalam bentuk dinamis, maaf, itu AR1 itu tidak relevan lagi. Jadi kita masuk kepada AR2. Jadi harus besar daripada 0,05. Misalnya statistiknya adalah 8 menit. Di sini dia tidak sebutkan jumlah instrumen kita yang dimasukkan di sini. Tapi jumlah perusahaannya, observasinya sebanyak 1000, dari 1000, tapi jumlah perusahaannya itu ada 101. Nah, kalau kita di questionnya di dalam model, itu kita pastikan data penelitian kita adalah data penelitian dalam berbentuk panel. Nah, kita run data. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang mahasiswanya Pak alias Pim tentang bagaimana perdebatan antara kurva Philip. Nah, ini sampai sekarang katanya bahwa tidak ada hubungan antara inflasi dan pengangguran. Misalnya, kita cari dengan OLS itu hasilnya tidak baik. Nah, kita buktikan di FUSE, kita masukkan data dulu ya. Kita ambil datanya. Oke, data panel. Di dalamnya berisi tentang data panel berisi tentang ada tahun. Di sini ada beberapa negara. Ini negara di ASEAN. Oke. Singapura, Thailand, Vietnam. Ini negara ASEAN dari tahun 1996 sampai 2016. Kemudian ada datanya adalah inflasi, pengangguran, dan exchange rate. Nah, exchange rate ini perlu kita gunakan. Kenapa? Dia sebagai nilai, kalau di BI kan pengukuran stabilitas inflasi itu dilihat dari nilai tukarnya. Kalau nilai tukarnya dia bergejolak, berubahnya cepat, itu langsung kepada pengaruh kepada inflasi. Nah, ini kita masukkan, ini yang kita gunakan adalah nilai mata uangnya masing-masing. Karena inflasi muncul karena mata uangnya masing-masing. Kita close, kita masukkan datanya ke dalam FUSE. Oke, ini saya buka share-nya.
Ini kita buka datanya, kita klik next, next, next. Oke. Nah ini datanya sudah berbentuk panel, dated sama kita sebelumnya. Ingat, kalau di Fuse jangan lupa tentang masalah format, titik dan koma. Saya usahakan data itu sudah berada di formatnya format English, jadi US. Titik itu adalah desimal, koma itu adalah ribuan. Cuman kalau ribuan itu lebih baik jangan kita bikin dalam bentuk misalnya 1,000 itu nggak usah, tulis saja 1000 dia. Karena kita harus kadang-kadang nanti kesalahan kita bikin koma, nanti programnya tidak dibaca adalah data. Ini kita klik finish. Ini kita klik no aja. Nah, seperti yang dilakukan pula, we need the proof. Jadi lagi-lagi kita harus membuktikan kalau memang betul OLS itu lebih baik, misalnya kita katakan, itu kenapa harus pindah ke GMM? Nah, jadi OLS itu pertama kali untuk testing. Nah, ini biasanya kalau kata-kata dia bahasanya itu adalah kita uji dulu dalam bentuk OLS. Sama seperti yang dilakukan pada survei tadi, sosio Jepang tadi. Ketika kita run OLS yang sudah benar, tapi waktu GMM-nya tidak benar, kurang kebutuhan syaratnya, maka OLS yang digunakan pertama adalah yang lebih baik. Nah, ini kita membuktikan. Karena banyak hasil penelitian katanya bahwa kurva Philip itu eksis, katanya ada, bahwa pengangguran dan inflasi itu memang ada sebenarnya penelitian hasilnya, dan pengaruhnya signifikan. Nah, jadi kata-kata signifikan itulah yang kita lihat eksistensi antara satu variabel dengan variabel lain. Sekarang kita buka, itu adalah variabel dependen kita adalah inflasi. Oke, inflasi. Kemudian masuk ke pengangguran. Kita klik kanan. As equation. Nah, ini masuk kepada tahap ini. Tapi kita harus buktikan bagaimana pengaruhnya itu dalam bentuk dynamic. Berarti kita tulis dinamiknya adalah inflasi, buka itu adalah min 1. Nah, jadi ini sudah masuk kepada auto AR1 namanya. Yang tadi kita lihat bahwa ini dinamiknya. Pengaruh nilai sebelumnya. Ini masing-masing ya. Ini masing-masing dimasukkan dalam semua variabel data di negara itu berkurang 1 dia di sini masuk. Nah, saya punya catatan penting juga. Ini biasanya kalau mahasiswa kalau menggunakan data autokorelasi, saya sering temukan kalau mereka itu sering hapus yang pertama aja. Saya bilang ini adalah keliru. Ketika kamu melakukan like 1, itu semua variabel di dalam semua variabel untuk masing-masing perusahaan itu hilang 1 dia. Ya, jangan kamu mengambil komen pertama. Jadi kamu ambil data di Excel, kamu hapus pertama, untuk perusahaan satu aja kamu hilangkan lag, tetapi perusahaan lain tetap ada masih lag. Nah, ini keliru. Kadang mahasiswanya tuh menghapus, alasannya sudah di lag, Pak. Tetapi ketika kita lihat data, itu nggak kayak gini dia. Nah, sebenarnya dia setiap negara, setiap waktu di bagian negara, itu hilang dia. 1 sebanyak. Jadi, ini harus hati-hati. Kadang-kadang nanti mahasiswa tuh supaya cepat biasanya ditutup langsung, kemudian dia bilang bahwa sudah ini, itu harus koreksi. Nah, kita buktikan dalam bentuk OLS biasa, PLS, kita run. Ini kita lihat bahwa secara dinamik kita bilang bahwa pengangguran itu berpengaruh negatif. Iya, tapi dia tidak signifikan. Walaupun kita dapatkan hasil yang sesuai dengan teori, tapi dia tidak signifikan. Ya sama saja bahwa katanya tuh tidak ada hubungan yang, tidak ada eksistensi antara teori kurva Philip ini. Nah, ini kan agak menjadikan kita curiga. Sebenarnya GMM ini juga disampingkan juga kita membuktikan proof ada teorinya atau tidak. Kalau kita yang biasanya yang paling banyak itu apapun hasil, kembali lagi apapun hasil yang muncul, ini harus diperhatikan ulang. Kira-kira apakah kita sudah sesuai dengan teknik kita, apakah apakah kesimpulan kita ambil itu benar, itu semua kembali kepada cara-cara kita. Cara yang pertama maksudnya saya bilang adalah penulisan ilmiah, datanya, pemilihannya,
maupun kepada pemilihan modelnya. Ini harus diperhatikan. Kemudian kita cek lagi bagaimana kalau keadaannya dalam bentuk PEM. Kita run data, wah ternyata memang pengangguran itu berpengaruh negatif tapi tidak signifikan. Jadi kalau kita langsung ambil kesimpulan too early, jadi terlalu cepat kita bilang bahwa eksistensi kurva Philip itu saya sudah tes menggunakan dynamic, mau dia menggunakan PLS maupun dia menggunakan FEM itu memang tidak ada, terlalu cepat. Bisa saja memang jangan-jangan estimasi kita ini harus mempengaruhi menggunakan GMM. Nah, karena pilihan kita datanya data panel, kembali lagi ya, ini datanya data panel. Ini pilihan panel itu beda ya. Jadi kalau kita masuk data panel, ini pilihannya beda. Kalau kita pilihannya datanya adalah cross section, ini beda lagi. Jadi metode ini disesuaikan berdasarkan data kebutuhan kita. Ini kita klik GMM coba. Ini muncul, oke. Nah di sini ada dibilang ada panel option, oke. Ini ada pilihannya, ada ortogonal, ada different. Nah ini saya baca kalau ortogonal itu kalau kita bilang heterosnya tidak heterosnya itu adalah eksis ya, atau terbalik. Tapi saya baca itu adalah eksis. Kalau ada heterosdasisitas diketahui heterosnya, maka kita gunakan ortogonal. Tapi kalau different itu kita gunakan kalau tidak diketahui. Kemudian ada unsur namanya masalah instrumen. Nah, kembali lagi GMM ini menggunakan instrumen. Tetapi kalau kita panel itu agak berbeda dia dengan yang punya di datanya data cross section. Kenapa? Dia ada unsur namanya add dynamic. Nah, jadi istilahnya yang di dalam slide itu namanya GMM style. Jadi dia tidak ditentukan berapa banyak limit yang akan kita gunakan lag ini, itu program yang tentukan. Untuk option ini kita tidak ini. Kalau kita mau lihat ada auto korelasinya yang AR2 itu jangan lupa diklik centang ini untuk melihat bisa keluarkan hasil estimasinya. Nah, ini kita lihat untuk susunnya itu ada di bawah nih. Nah, ini dipandu kita sama Evius Dynamic Panel Wizard. Nah, ini katanya ada pilihannya kan, Arena and Board. Nah, yang mana kita pilih untuk variabel yang kita lag, itu jumlah lagnya sebanyak 1 dynamic, yang tadi diulah bilang sampai 2, kita tes 1. Kemudian ini variabel yang akan kita tes, ada pengangguran dan konstanta. Ini kita next saja, tidak ada masalah sini. Yang dia akan masukkan itu kepada lag nanti. Nah ini ada pilihan. Nah ini different atau ortogonal gini kan pilihannya. Kalau kita masuk di if, itu biasanya langsung kita klik different ini. Ini dua-duanya juga, cuman perbedaannya tadi pada heterosdasitas. Kita klik different-nya. Ini ada dua, klik different-nya. Nah ini dibilang spesifikasi dinamik, berapa banyak jumlah lag yang kita gunakan dari lag variabel yang dependent itu, add dynamic dalam kurung INF, min 2. Jadi start datanya min 2 sampai limit. Jadi program yang tentukan kira-kira sampai berapa artinya program tentukan. Jadi kita nggak ya, jadi kata spesifikasi bahwa model INF dipengaruhi oleh dinamiknya, kemudian ada pengangguran dan ada konstanta. Ini klik next. Nah di sini instrumen yang kita gunakan. Kalau semua variabel yang instrumen kita masukkan ke dalam div sini, okay, maka semua yang kita katakan variabel itu sudah jadi dalam bentuk div. Dan inilah yang dikatakan kepada different. Kalau di Evius ya, ini jatuhnya kepada different. Tetapi kalau kita mencampurkan ada different, ada namanya di sini satu lagi masukkan ke level, ini level namanya sini, tidak dilakukan transformasi, berarti kita melakukan kepada datanya dalam sistem. Tapi kalau misalnya kita masukkan kepada semua variabel itu jatuh ke level, berarti penelitian kita itu seperti pertama kali ditemukan oleh yang pertama hasil masalah.
itu tingkat level. Jadi different itu bedanya di sini. Semua variabel masuk ke sini. Kalau sistem ada duanya, masuk sebelah sini dan kiri dan kanannya ada. Yang pertama kali itu yang GM pertama itu di level tingkat semua. Ini kita klik pengisian datanya, kita ambil instrumennya adalah, nah ini tidak mudah ya, maksudnya tidak mudah kita memasukkan unsur instrumen ini. Jadi kita harus pilih-pilih. UN-1 kita anggap. Oke, kemudian ada INF-1. Nah, ini sudah masuk UN plus 1. INF plus 1. Nah, kita tambahkan lagi, ada masalah nilai tukar tadi. IR, kemudian IR min 1. Nah, ini yang kita uji di dalam instrumen kita, semua variabel ini sudah dilakukan dalam bentuk ditransformasikan di dalam different. Jadi pendekatannya adalah if. Kemudian kita klik next. Nah, ini pendekatannya bagaimana? GMM ada dua literasi, ada one step, two step, dan n step. Biasanya paling banyak orang menggunakan adalah satu step dan dua step. Umumnya adalah dua step. Timbangannya itu menggunakan white. Nah, di sini ya, di robust, standar errornya itu pendekatannya melalui white. Kita klik next. Ini katanya sudah selesai, kita finish. Nah, ini sudah muncul kembali ke menu utama. Langsung dia dibilang di sini, pendekatannya adalah different. Kemudian masuk kepada white di sini, stepnya. Kemudian instrumennya sudah ditulis jumlah dynamic ini. Oke, jumlah dynamic ini program yang buat. Dan ini yang kita masukkan instrumen kita. Dan ini ada unsur lain, variabel yang kira-kira kita duga masuk ke dalamnya. Tapi kalau misalnya, Pak, apakah boleh menggunakan data yang dari situ saja? Boleh. Jadi tidak ada masalah nih. Kalaupun kita tidak menggunakan data instrumen ini, tambahan backup lainnya, itu masih bisa kita gunakan untuk instrumen. Selama Hansen testnya di statistiknya itu adalah valid. Kita klik OK. Ini jangan lupa untuk uji ini ya. Nah, ini kita lihat bahwa data sudah dilakukan dalam bentuk different. Nah, ini kita lihat bahwa pengangguran itu mempunyai pengaruh yang negatif. Okay, dan pengaruhnya itu lihat secara statistik adalah signifikan. Jadi, kalau pendekatan secara OLS tadi kita lihat bahwa tidak signifikan, tapi pengaruh negatif namun tidak signifikan, sedangkan pendekatan secara GMM itu negatif dan signifikan. Dan apakah punya kita ini valid? Kita lihat dari nilai J statistik, jumlah ranknya itu diprogramkan oleh Fuse itu sebanyak 10, nilai J statnya adalah 8,10, dan nilai probabilitasnya adalah 1. Maka hasil estimasi GMM ini adalah valid. Nah, berarti kita bisa membuktikan bahwa kurva Philip itu eksis teori, secara teorinya ada sebenarnya. Nah, ini nilainya. Dan satu lagi, apakah AR-nya itu sudah lewat atau tidak? Kita lihat di residual diagnostik. Nah, ini dua ini ya, Arenanobon ini hanya muncul ketika kita menggunakan data panel dynamic DPD. Nah, ini berdasarkan hasil ini kita lihat, ini dua-duanya kita report seperti yang ada di ulah tadi. Ini yang masuk, ini yang masuk, bahwa tidak ada terjadi autokorelasi lagi. Baik, ini yang kita tes untuk membuktikan improving apakah kurva Philip itu eksis atau tidak. Kalau kita menggunakan secara teori tadi, saya ulang. Ini kita name dulu supaya ini start list. Oke, kita estimate ke tingkat least square. Nah, ini kan mau dia hasilnya berbentuk panel fixed effect dengan GMM, ini ada dua hasil yang berbeda. Maka kita gunakan dalam pendekatannya adalah GMM. Baik Pak, ini Pak. Oke, terima kasih Kamal.
Bapak Ibu sekalian, Tidak bisa dia Nina. ada yang ditanya? Ada yang Kira-kira mau yang tanya? misalnya masalah tentang GMM, ini Silakan. biasanya dalam manajemen ini digunakan nih. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau enggak, saya lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Cantik. Oke. Kalau lanjut, saya lanjut terus nih. Pak, ini tadi apa? Mujudin ya? Mujudin gimana? Kan beliau kemarin ada ini. Halo Pak Mujudin. Oh, udah. Oke, kalau enggak ada saya lanjut lah ya. Karena enggak ada yang tanya, itu dua tuh enggak ada yang tanya tuh. Belum mengerti atau tidak mengerti tuh. Tidak ngerti, Pak. Harus coba dulu, Pak. Kalau Oke. sudah dicoba sendiri baru bisa. Kalau enggak Baru Saronian ya. Iya, sarannya. Oke.